Sini ya. Isi ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam makan apam. Makannya dicampur kelapa. Bapak Ibu yang jawab salam, semoga masuk surga. Beli apam di muko-muko, makannya di Bukit Tinggi. Bapak Ibu yang belum jawab salam biar masuk surga juga, maka kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang terhormat Bapak Ketua BKM Masjid Al-Barakah beserta seluruh pengurus, Bapak Imam Khatib Gharim Bilal dan seluruh jamaah Masjid Al-Barakah. Yang kami hormati perangkat pemerintah, Bapak Ketua RT, Ketua RW, Ketua Adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, para orang tua kami, semuanya kami muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, para remaja, pemuda, Risma, dan adik-adik TPA Al-Barakah, semuanya kami hormati. Semoga kita yang hadir ini Allah rahmati, Allah berkahi, Allah ridhoi. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini Bapak Ibu, kita dipertemukan oleh Allah di sebaik-baik tempat, kata Nabi, adalah masjid. Ahabbul biladi indallah masajiduha. Bumi yang paling Allah cinta itu masjidnya. Bertemunya kita juga di sebaik majlis. Inilah majlis ilmu. Sampai dijamin Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan langkah kakinya hadir di majlis ilmu mencari ilmu, Allah mudahkan pula kelak langkahnya masuk ke surga. Mudah-mudahan bertemunya kita malam hari ini di sebaik-baik tempat, di sebaik-baik majlis,
menjadi sebab kelak kita bertemunya juga kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mari Bapak Ibu kita buktikan rasa syukur itu dengan sama-sama bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyru salawatin." Siapa kata Nabi yang sekali bersolawat kepadaku, maka Allah akan melimpahkan kepadanya 10 rahmat. Mari Bapak Ibu semua, kita sambung syukur tadi, sama-sama juga kita sholawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu seluruhnya yang kami hormati, sebelum kami mulai, kami nak berpantun sekali lagi. Boleh Pak Bu? Makan apam campur gula merah, habis itu makan lepek binti. Bapak Ibu, itu kami nak mulai ceramah. Yang masih main HP marolah berhenti. Ada kita nyebut maulid, ada nyebutnya maulud, ada juga yang nyebutnya mulut. Mulut Nabi besar katanya. Maka istilah itu memang hampir mirip, tapi beda arti. Kalau maulud artinya yang dilahirkan, orang. Maulud Nabi artinya orang yang dilahirkan. Maulud Nabi berarti Nabi. Tapi kalau maulid waktunya, harinya, waktu kelahiran. Maka yang kita peringati itu bukan nabinya, tapi yang kita peringati itu senangnya kita dengan datangnya lahirnya Nabi. Maka yang lebih tepat maulid. Maulid Nabi. Kenapa Bapak Ibu kita peringati maulid? Ada kawan kita ngecek, tidak ada tuh. Maulid tidak ada perintah. Maulid itu bid'ah. Karena apa alasannya? Nabi dan sahabat tidak memperingati maulid. Itu aja sederhana. Sepakat kita Pak Bu. Tidak ada perintah untuk memperingati maulid. Tidak ada perintahnya. Tapi kenapa kita memperingati maulid Bapak Ibu? Kita peringati maulid, ada perintahnya Allah kepada kita, wajib cinta ke Nabi. Quran surah At-Taubah ayat 24 Pak. Ikolah dalil. Kenapa kita buat acara maulid? Karena ada perintah Allah kepada kita, wajib hukumnya cinta ke Nabi. Apa kata Allah? Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Apa kata Allah Pak Bu?
Katakan wahai Nabi kepada hamba-hambaku, kalau orang tuamu, anakmu, keluargamu, suami istrimu, saudaramu, kemudian hartamu, perdaganganmu, tempat tinggalmu, kata Allah, lebih kau cintai daripada Allah dan Nabi. Itu segala lebih kau cintai daripada Allah dan Rasul dan jihad di jalannya. Maka apa kata Allah? Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Maka kata Allah, tunggu kata Allah sampai Allah menurunkan keputusannya. Apa maksudnya Pak Bu? Berang Allah. Marah Allah kayak kita. Kalau hari kita tidak cinta Allah kayak Nabi. Kalau kita lebih cinta anak daripada Allah kayak Nabi. Kalau kita lebih cinta harta dunia daripada Allah dan Nabi. Ikolah Bapak Ibu dalil wajib hukumnya cinta Allah, cinta Nabi. Kalaulah para sahabat tidak buat acara maulid, tentu wajar Pak. Karena sahabat itu Bapak Ibu tidak diragukan cintanya kepada Nabi. Dan sampai kapanpun kita tak akan pernah bisa menandingi kecintaan sahabat kepada Nabi. Karena Bapak Ibu namanya sahabat, Bu, Pak, nah, sahabat itu ada 3 syarat. Terpenuhi 3 no sahabat. 1 tidak terpenuhi, tidak disebut sahabat. 1 syarat sahabat itu apa Pak Abu? Hidup di masa Nabi hidup. Kita tidak. Maka kita tidak terpenuhi syarat. Kita tidak sahabat. Yang kedua, melihat ketemu Nabi walaupun sebentar. Yang ketiga, beriman ke Nabi sampai mati. 3 ikut terpenuhi Bapak Ibu sahabatnya. 1 aja hilang bukan sahabat. Ada orang hidup di masa Nabi hidup. Dia nengok wajah Nabi. Tiap harinya nengok wajah Nabi. Tapi sayang, dia tidak beriman ke Nabi. Itu bukan sahabat. Siapa contoh? Itulah Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Janda, Abu yang lain. Yang tidak beriman ke Nabi. Itu Pak. Ada yang hidup di masa Nabi hidup. Berimannya ke Nabi sampai mati. Tapi sayang tidak pernah ketemu Nabi sebentar pun. Maka juga bukan sahabat. Siapa yang terkenal? Uwais Al-Qarni. Tidak pernah ketemu Nabi. Nabi tinggal di Madinah. Uwais di Yaman. Di desa Qarn. Kenapa tidak ke Madinah? Sibuk ngurus emaknya. Yang lah tua. Bawa ke Madinah tidak mungkin. Ditinggalkan tidak mungkin. Maka Uwais sibuk ngurus maknya Bapak Ibu sehingga dia tidak bisa ketemu Nabi. Maka Uwais Al-Qarni bukan sahabat. Uwais Al-Qarni digolongkan tabi'in. Tabi'in itu siapa? Orang yang ketemu sahabat Nabi tapi tak ketemu Nabi. Tapi Bapak Ibu, Uwais Al-Qarni doanya mustajab. Nabi pesan kepada Abu Bakar Umar, kalau aku tidak ada lagi, cari Uwais Al-Qarni, minta doa darinya. Iko dalil Bapak Ibu, sunnah kita minta doa kepada orang-orang soleh yang masih hidup. Kalau yang telah mati, tidak berlaku. Iko Pak Bu. Ya nak. Bu. Pak. Kita cuma 1 terpenuhi syarat sahabat. Beriman insya Allah kayak Nabi sampai mati. Maka kita bukan sahabat. Kalau sahabat tidak maulid wajar kan Pak Abu. Lah kenapa? Tidak diragukan cintanya sahabat kayak Nabi. Tidak diragukan Pak. Tidak terbayang kita Bapak Ibu betapa sahabat cinta kayak Nabi. Tidak terbayang kita. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika hijrah dari Makkah ke Madinah Bapak Ibu nyuruh dulu di Goa Sur. Sebelum masuk goa, Abu Bakar ngecek ke Nabi, tahan Rasul, aku cek dulu dalam goa. Goa kok sempit. Kalau ada ular, ada lubang di dinding goa tuh Pak.
ditutupnya oleh Abu Bakar, dicabiknya jubahnya untuk nutupi lubang-lubang ular agar jangan sampai ular keluar. Masuklah kemudian Nabi, tertidur Nabi di kaki Abu Bakar, Pak. Digigit ular Abu Bakar, Pak. Itu dalam sirah dikisahkan. Digigit ular kaki Abu Bakar, tapi Abu Bakar tidak bergerak sedikit pun. Ditahannya gigitan ular. Kenapa, Pak Abu? Takut kalau bergerak, Nabi kelak terbangun. Cobalah, Pak Abu. Tidak terbayang kita kan, Pak Abu? Ditahannya itu gigitan ular. Kenapa? Takut Nabi bangun. Bayangkan. Tidak ada kita bisa cek itu, Pak. Kita aja, Pak Bu, anak kandung aja lupa kita. Dulu pernah kasus gempa ada dekat tetangga kami. Lah keluar dulu orang tua. Baru sadar anaknya di dalam rumah. Balik lagi ke dalam rumah. Itu kita. Itu bukan anak kandung, cuman sahabat. Tapi cintanya kepada Nabi, ya Allah. Maka kata ulama, tidak akan pernah bisa kita mengalahkan kecintaan sahabat kepada Nabi. Sampai kapanpun. Umar bin Khattab, Bapak Ibu radhiyallahu anhu, diumumkan Nabi meninggal. Maneh Umar, diambilnya pedang. Siapa ngecek Nabi meninggal, ketebas leher. Tidak terimanya kalau Nabi dikecek meninggal. Nabi kalau tidak meninggal, dia sedang Isra dan Mi'raj, kecek Umar. Saking tidak terimanya dikecek Nabi meninggal. Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu, ketika ditanya bagaimana kecintaannya kepada Nabi, apa jawab Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu? Kami tidak pernah bisa tenang tidur dengan keluarga kami ketika kami tahu Nabi tertusuk duri sekecil apapun. Bayangkan itu betapa cintanya para sahabat kepada Nabi. Tapi wajar Bapak Ibu sahabat itu cinta. Apa sebab? Lah sahabat itu hidup kayak Nabi, makan kayak Nabi, perang bersama Nabi sahabat, sholat berjamaah Nabi terus imam. Wajar sahabat cinta kayak Nabi. Menerima nasihat dari mulut mulia Nabi langsung sahabat. Cak kita pengajian ke Pak, yang ngisi pengajian Nabi. Wajar nian kalau sahabat itu cinta kayak Nabi. Sahabat Bapak Ibu orang yang pertama kali menerima Al-Quran langsung dari Nabi. Sahabat Bapak Ibu menyaksikan mukjizat Nabi langsung dengan mata kepalanya sendiri. Wajar sahabat itu cinta kayak Nabi. Datang orang kafir, "Oi Muhammad," kayak orang kafir. "Kalau kau memang Nabi nian, belahlah bulan kau." Ditantang oleh orang kafir. Kan itu mustahil. Maka atas izin Allah Bapak Ibu, dan itu mukjizat Nabi, bulan pun dibelah pakai telunjuk jarak jauh. Wangsaqal qamar, terbelah bulan. Disaksikan orang kafir. Apa kata orang kafir? Padek sihir kau Muhammad. Cek orang kafir. Tapi itu disaksikan oleh para sahabat. Tentu wajar sahabat cinta kepada Nabi. Keluar dari sela-sela jari tangan Nabi Pak Bu air, habis air, wuduk tak bisa, minum tak ada. Mukjizat Nabi keluar dari sela-sela jarinya air, dipakai wuduk, dipakai minum, disaksikan itu oleh sahabat. Tentu sangat wajar kalau sahabat beriman dan cinta kepada Nabi, sangat wajar. Ya dah Bu, Bu, Pak, Nak. Bagaimana dengan kita? Perintah cinta Nabi, perintah Allah. Sebagaimana Allah perintahkan kepada sahabat, wajib cinta Nabi. Kita disuruh cinta Nabi, tapi tidak pernah nengok Nabi. Itu yang berat. Tidak pernah nengok Nabi, tapi tetap sama status kita kayak sahabat. Suruh beriman dan cinta kepada Nabi. Maka kalau kita bandingkan sahabat, wajar tidak maulid. Kita bagaimana nak cinta kalau tidak kenal? Maka maulid itu memang tidak ada perintah. Tapi maulid sebagai bentuk ikhtiar, usaha kita biar kenal Nabi agar cinta Nabi. Karena perintah Allah, cinta Nabi wajib.
Kecek pepatah tu kan Pak Bu, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka ta'aruf, ta'aruf maka tak kawin. Banyaklah pokoknya. Maka mustahil Pak Bu kita bisa cinta Nabi kalau tidak kenal. Maka maulid itu Bapak Ibu ikhtiarnya kita agar kenal Nabi biar bisa cinta kepada Nabi. Datang Umar bin Khattab Pak Bu, dipegangnya tangan Nabi. Ya Rasul, la anta ahabba ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Rasul, sungguh engkau paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Maksud Umar itu apa? Rasul, aku cinta, paling ku cinta itu diriku, baru ku cinta engkau. Apa kata Nabi? La, Umar, ida, wallazi nafsi biyadi, demi yang memegang jiwaku. Apa maksudnya? Demi Allah Umar, tidak sempurna imanmu hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sebelum aku lebih kau cintai daripada dirimu, kata Nabi. Maka Umar merubah perkataannya, wallahi demi Allah ya Rasul, mulai kini engkau lebih aku cintai daripada diriku. Maka kata Nabi Pak Abu, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Kata Nabi apa Pak Bu? Tidak sempurna imanmu, kata Nabi, sebelum aku, kata Nabi, lebih kau cintai daripada anak, daripada orang tua, daripada segala manusia. Iko dalil Bapak Ibu, wajib nian kita cinta kepada Nabi. Maka ika Bapak Ibu, maulid Nabi yang kita buat di mana-mana, kita sepakat memang tidak ada perintah, tapi ikalah bagian ikhtiar usaha kita biar bisa cinta kepada Nabi. Nabi dalam memperingati maulid, Nabi sebenarnya memperingati maulid. Dari mana Pak Bu? Ditanya oleh sahabat puasa Senin. Rasul, kenapa puasa Senin? Kata Nabi apa Pak Bu? Zaka yaumun wulidtu fih. Karena hari Senin itu aku dilahirkan. Artinya, secara tidak langsung Nabi pun memperingati maulidnya. Cuman caranya puasa tiap hari Senin. Terus Rasul, kenapa engkau puasa di hari Kamis? Kata Nabi, karena hari Kamis amal dinaikkan. Maka kata Nabi, wa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim. Aku senang, kata Nabi, amalku dinaikkan oleh malaikat kepada Allah, aku dalam kondisi puasa. Itulah sebab Nabi mengajarkan, mencontohkan, mensunnahkan puasa Senin Kamis. Artinya apa Pak Bu? Nabi pun memperingati maulidnya setiap hari Senin. Ya dah Bu, Bu, Pak, nah, ada dalam riwayat Pak Bu, Abu Lahab, paman Nabi, yang dipastikan masuk neraka kekal di saatnya masih hidup. Turunlah surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Jadi Abu Lahab itulah dijamin masuk neraka di saat masih hidup. Kekal. Siapa Abu Lahab? Paman Nabi Pak. Tapi dalam hadis Bukhari, Abu Lahab itu Bapak Ibu khusus setiap hari Senin dapat keringanan azab. Dapat keringanan azab. Dia tetap diazab, tapi hari Senin itu ringan azabnya. Apa sebab? Karena ketika Nabi lahir, Nabi kok ponaannya Abu Lahab. Nabi lahir hari Senin, tadi dibacakan cerita oleh anak-anak TPQ. Nabi lahir hari Senin. Senang Abu Lahab menyambut keponakannya ke lahir Nabi Muhammad SAW. Saking senangnya menyambut keponakannya, Abu Lahab punya budak. Nama budaknya Suwaibah. Dibebaskannya, dimerdekakan, saking senang menyambut kelahiran ponaan kok, Nabi kok. Dimerdekakannya budak. Dulu kan masih budak, kalau kita udah ada lagi budak sejak datang Nabi kok.
Walaupun di Palembang sampai kini masih banyak budak, tidak habis-habis di Palembang, entah sampai kapan habis budak. Jadi Bapak Ibu, senangnya Bulak memerdekakan budak. Khusus untuk apa? Ngurus sang ponaan. Senangnya Abu Lahab menyambut kelahiran sang keponakan di hari Senin. Itulah sebab Abu Lahab dapat manfaat ringan siksanya tiap hari Senin. Padahal Abu Lahab kafir. Senang menyambut kelahiran Nabi di hari Senin dapat keringan azab. Kafir dapat manfaat. Bagaimana dengan kita? Itulah kita maulid, berharap juga dapat manfaat itu dengan bisa cinta kepada Nabi. Quran surah Yunus ayat 58 Pak Abu, Allah tuh nyuruh kita bergembira dengan adanya rahmat Allah. Kul bi fadlillah. Kata Allah, katakan wahai Nabi dengan karunia Allah. Dan juga rahmat Allah. Fa bizalika falyafrahu. Hendaklah mereka bergembira dengan rahmat Allah. Siapa rahmat itu? Nabi Muhammad SAW. Rahmatan lil alamin. Lah kalau logika sederhana aja Pak Bu, tidak usah pakai dalil. Kalau ada anak tetangga lahir, senang tak kita Pak Bu? Jawablah Pak. Anak ponaan lahir senang tak Bu? Cucu lahir senang tak Pak Bu? Anak kawan kita lahir senang Pak Bu? Yang lahir itu tidak disebut rahmatan lil alamin. Iko yang lahir yang disebut Allah rahmatan lil alamin. Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa kita tidak boleh bersenang dengan menyambut kelahirannya? Maka iko Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sepakat maulid itu tidak ada perintah. Maka maulid itu sebenarnya bukan ibadah. Maka tidak bisa kita sebut bid'ah, hanya bukan ibadah. Tapi maulid itu bagian muamalah ikhtiar kita biar bisa cinta kita kepada Nabi. Tujuan maulid itu biar bisa cinta kepada Nabi. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka bagaimana cara cinta kepada Nabi? Kita sepakat cinta ke Nabi itu tidak cukup kayak maulid malam kok. Apa arti maulid? Kalau tidak nambah cinta ke Nabi. Maka cinta kepada Nabi itu Bapak Ibu harus ada bukti. Cinta kepada Nabi itu harus buktikan. Namanya cinta butuh pembuktian. Ya dah Bu. Sama dulu ibu waktu bapak nembak ibu dulu. Ngatakan cinta. Aku cinta padamu dek. Kata ibu, apa buktinya kalau kakak cinta adek? Kata bapak, belalah dadaku dek. Jadi cinta itu ternyata tidak cukup dengan kata-kata. Cinta itu harus ada pembuktian yang nyata. Begitulah cinta kepada Nabi. Tidak cukup hari ini kita ngecek. Ambo beriman ke Nabi. Ambo cinta ke Nabi. Tapi tidak ada bukti. Maka maulid juga mengajarkan bagaimana cara cinta kita ke Nabi. Allah yang nyuruh kita cinta Nabi Pak. Dan ternyata Allah juga yang mengajarkan bagaimana cara cinta kepada Nabi. Quran surah Ali Imran ayat 31 Pak Bu. Allah ajarkan bagaimana cara cinta Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Apa kata Allah? Katakan wahai Nabi kepada hambaku, kalau kamu cinta kepada Allah, kata Allah, ikuti aku. Siapa aku itu maksudnya? Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau ikuti Nabi, maka Allah janji, yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepadamu. Kalau kau ikuti Nabi, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosamu. Iko dalil Bapak Ibu, bagaimana cara cinta kepada Nabi? Satu, bohong, ngaku cinta. Kalau tidak kita buktikan. Bagaimana cara membuktikan? Satu caranya, ikuti Nabi. Maka kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang ikuti sunnahku, berarti cinta ke aku, kata Nabi. Siapa yang cinta ke aku, Nabi pastikan masuk surga bersamaku. Hari ini Bapak Ibu, kita memang tidak ketemu Nabi. Hari ini kita memang tidak ketemu Nabi di dunia. Tapi ada jaminan kita ketemu Nabi kelak di surga. Itu tadi hadisnya. Siapa yang mengikuti sunnahku, ya cinta ke aku. Siapa cinta ke aku, masuk surga bersamaku. Nabi jamin Pak Bu.
Kita yang tidak ketemu di dunia, tapi ketemu kat di surga kayak Nabi. Asal syaratnya satu, cinta. Ya Pak? Pak? Bu? Nah, bahkan Allah langsung yang janjikan kita Pak Bu. Quran surah An-Nisa ayat 69. Allah janjikan langsung, siapa yang taat ke Allah dan Rasul, wa may yuti'illaha wa rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka Allah ganti nikmat taat itu. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassalihin. Maka Allah beri nikmat, dikumpulkannya dengan nabinya. Kita dijanjikan Allah Pak Bu, dikumpulkan ke kita kayak Nabi, dikumpulkan ke orang-orang jujur, dikumpulkan ke orang syahid, dikumpulkan ke orang-orang soleh. Kita hari kau tidak ketemu Nabi di dunia, tapi dijanjikan Allah ketemu Nabi di surga, asal taat kepada Allah dan Rasul. Masya Allah. Ya Bu, Bu. Maka satu cara cinta Nabi Pak Bu, ngikutinya. Bohong. Ngaku cinta kalau dia tidak ngikutinya, bohong. Itu hukum alam kalau kita perhatikan. Orang itu kalau cinta, pastinya akan ikuti gaya orang yang cinta. Contoh bapak ibu anak kita, dia lagi senang ke Ipin Upin misal. Pastinya ikuti gaya Ipin Upin. Dan itu hukum alam. Sendal Ipin Upinnya minta, baju Ipin Upin minta, makanan ayam goreng Ipin Upin, cara ngeceknya, cara ngecek Ipin Upin, betul. Hukum malam rupanya Pak. Cinta kepada orang kita ikuti gaya orang cinta. Tengok anak-anak muda, kalau ngefan ke artis Korea tuh, diikutinya kalau artis Korea, sampai makanannya pun diikuti walaupun mahal, padahal tidak enak. Rela, kenapa? Karena cinta. Maka orang cinta itu akan mengikuti gaya orang yang cinta. Maka Allah sudah membuat Nabi itu disebut uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Nabi itu suri tauladan contoh yang memang dibuat oleh Allah untuk kita contoh Pak. Apa yang kita contoh? Segala Pak. Segalanya. Walaupun kalau kita perhatikan kita kayak Nabi itu sebenarnya lah nyontoh. Cuman beda kita kayak Nabi itu dikit sebenarnya kalau diperhatikan. Tidak banyak beda kita kayak Nabi. Mana bukti? Tengok. Kalau Nabi itu Bapak Ibu dikit-dikit sholat sampai bengkak kakinya. Kalau kita sholatnya dikit. Jadi dikit beda kita kayak Nabi itu kalau kita perhatikan. Kalau Nabi itu dikit-dikit sedekah sampai tangannya itu seperti ditiup angin. Dikit-dikit sedekah. Kalau kita sedekahnya dikit, berarti beda kita kayak Nabi itu cuman dikit, tidak banyak sebenarnya. Nabi itu dikit-dikit senyum. Kalau kita senyumnya dikit. Nabi itu dikit tidur. Kalau kita dikit-dikit tidur. Ikut maulid Nabi aja ada yang tidur. Tengoklah tuh Pak. Berarti beda kita kayak Nabi itu cuman dikit. Tengoklah khutbah Jumat tuh. Entah di Masjid Al-Barakah kok. Khutbah Jumat mana banyak jamaah yang tidur apa yang bangun? Mana banyak Pak Dokter? Oh 50-50. Jadi banyak yang tidur. Duduk berselo aja tidur. Khutbah tidak nyampe 15 menit kadang. Mimpi. Jumat depan nyambung mimpinya ke Jumat minggu lalu. Saking lemaknya tidur tuh. Itulah beda kita kayak Nabi. Dikit-dikit tidur. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, artinya memang beda kita kayak Nabi itu cuma dikit sebenarnya. Tapi kita wajib contoh Nabi. Apa Pak Bu? Segala. Contoh Bapak Ibu urusan minum. Minum Pak Bu. Hukum minum mubah. Mubah itu boleh. Mubah itu boleh. Hukum itu 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Tidak ada pahala diminum. Tapi bagaimana tadi Allah perintahkan? Ikuti Nabi. Yang suruh ikuti segala. Yang nyuruh ikuti Allah. Maka jadi ibadah. Nabi juga minum. Maka ketika kita mengikuti minum Nabi, maka jadi pahala. Sunnah.
Karena sunnah itu Bapak Ibu disebut sunnah tiga. Ma'udifa ilan nabi min qaulin aw fi'lin aw takrir. Namanya sunnah. Apapun yang disumberkan dari Nabi, baik perkataan Nabi, baik perbuatan Nabi, baik ketetapan Nabi, itulah sunnah. Kecek Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi atau persetujuan Nabi, itu sunnah. Minum itu Bapak Ibu mubah. Mubah itu boleh, minum boleh, tidak juga boleh. Tidak ada pahala diminum. Tapi bagaimana mubah bisa jadi sunnah? Satu cuma caranya, ikuti Nabi. Oh, Nabi katakan la yasrabanna ahadukum qaiman. Jangan minum sambil berdiri. Maka mengikuti Nabi Pak Abu, tidak ada kita minum berdiri. Jangan minum berdiri. Cinta Nabi tentu tidak mungkin kita melanggarnya. Cinta Nabi malah berarti minum duduk. Bohong ngaku cinta Nabi tapi minum berdiri. Berarti dia menyelisihi Nabi. Maka Bapak Ibu sunnah dapat satu duduk kalau minum. Maka yang buat pesta jangan standing party. Jangan pesta taman. Ada juga kita kok buat pesta. Tidak ada kursi. Akhirnya makan tegak, minum tegak. Itu tidak tahu apa tidak kebebasan kursi, apa nak nyontoh orang bare, tidak tahulah. Menyelisihi itu Pak Bu. Berdosa kita mengajak orang untuk melanggar sunnah. Maka berarti sunnah pertama minum apa Pak Bu? Duduk. Yang kedua, Nabi ajarkan kalau makan minum itu tangan kanan. Ya dapat dua sunnah. Jarak kanan ke kiri, kau tidak nyampe semeter. Tapi susah nian orang tu nak minum ke tangan kanan. Ya dah Bu? Jawab dah Bu? Yang ketiga, ada pesan Nabi kalau makan minum baca bismillah. Ya gulam samillah. Nak baca bismillah. Dapat tiga sunnah. Bismillah minum. Yang keempat Bapak Ibu, minum itu jangan langsung dihabiskan. Jangan bernapas di tempat minum. Wala yatanafasu fil fina. Jangan bernapas di tempat minum. Karena ternyata yang kita hirup itu O2, oksigen. Tapi yang kita buang, hembus itu namanya CO2, karbon dioksida. Itu racun. Maka dilarang kita mengembus minuman panas. Dilarang kita bernapas di tempat minum. Dilarang langsung sekaligus habis. Lampai sunnah. Yang kelima, bernapasnya 3 kali di luar tempat minum. Nabi itu kalau minum, yatanafasu salasan. Bernapas 3 kali di luar tempat minum. Bismillah, minum. Tidak langsung dihabiskan. Napas 3 kali. Minum lagi. Minum lagi. Itu Bapak Ibu dari urusan minum tadi. Yang tadi tidak ada pahala. Tapi kalau kita ngikuti Nabi Pak Bu. Jadi setidaknya 5 sunnah. 5 sunnah kita dapatkan dari minum. Kalau minumnya ngikuti Nabi. Lah kalau satu sunnah itu 10 pahala. Al-An'am 160. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Apa kata Allah? Siapa melakukan satu kebaikan, maka satu kebaikan itu 10 pahala yang dia dapatkan. Minum tadi 5 sunnah, 5 kali 10 pahala, 50 pahala dari urusan minum. Ya dah Pak? Pak? Bo? Nah, urusan WC Pak, tidak ada pahala di WC itu. WC itu mubah. Tapi Nabi juga ke WC. Bagaimana bukti cinta Nabi? Ikuti cara Nabi ajarkan. Oh, satu Nabi ajarkan. Kalau nak masuk WC baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Satu sunnah. Oh, itu doa makannya itu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari gangguan setan jenis lanang maupun tina. Etino maksudnya. Kenapa masuk WC minta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan? Karena ternyata tempat yang disukai setan WC. Maka di WC dilarang kita mengucap asma Allah. Di WC dilarang membawa tulisan Allah. Di WC makruh kita berbicara. Tidak boleh jawab azan, tidak boleh jawab salam. Di WC.
Tapi kadang di WC itu lemak bernyanyi. Karena masuk WC itu seolah-olah masuk dapur rekaman. Suara kita tuh buletnya. Maka banyak orang bernyanyi di WC. Ngece aja dilarang, malahnya bernyanyi. Kenapa minta perlindungan kepada Allah? Karena ternyata ibu bapak di WC banyak setan. Banyak kasus orang di WC jatuh, terpeleset, bahkan sampai meninggal. Bukan urusan lantainya aja yang bermasalah. Bisa aja peran setan nakal di WC. Maka doa kita minta perlindungan masuk WC. Perlindungan kepada Allah. Tapi satu sunnah. Yang kedua, sunnah masuk WC bapak ibu kaki kiri. Yang Nabi ajarkan kaki kiri. Oh, berarti bapak ibu jangan lagi masuk WC serempak dua kaki kita. Itu tidak sunnah. Tidak sunnah. Jangan lagi. Yang ketiga bapak ibu masuk WC. Nabi ajarkan jangan ngadap kiblat. Jangan belakangi kiblat. Itu sunnah. Maka buat WC, orang-orang tua dulu kalau buat WC tidak pernah ngadap barat, tidak pernah ngadap timur. Orang tua dulu. Karena posisi kiblat kita itu di arah barat, maka selalu nyebut arah utara, arah selatan. Sunnah. Yang keempat, jongkok. Kalau ibu-ibu jeleh, bapak-bapak yang kadang agak jarang jongkok, ya tak apa? Jawab berapa? Sunnah. Penelitian ngasih tahu bapak ibu, ternyata kencing jongkok itu jauh lebih menyehatkan dibanding kencing berdiri. Kita bukan masalah sehatnya, masalah sunnahnya. Kencing berdiri itu bapak, dipastikan air kencing itu tidak keluar sempurna. Dan dipastikan air kencing itu akan nempel lagi ke celana. Dan celana itu kita bawa sholat. Hati-hati kencing berdiri bapak. Kalau tidak percaya, kencinglah kita berdiri, kemudian cebok, yakin tidak keluar lagi, tempellah tisu di situ, kemudian berjalanlah. Kemudian berjalan, habis itu buka lagi tisu itu. Dipastikan ada air yang nempel di tisu. Itulah air kencing. Kalau kencing berdiri. Itu nempel di celana. Kemudian kita bawa sholat. Sementara syarat sah sholat, apa tuh Pak Bu? Suci dari najis dan hadas. Najis dari badan, najis dari pakaian, najis dari tempat sholat. Maka kata Nabi bapak ibu, tanazzahu anil baul, fa inna amata azabal qabri minhu. Hati-hati dengan kencing, karena umumnya azab kubur diawali dari kencing. Umumnya azab kubur diawali dari kencing. Hati-hati Pak. Maka kencing jongkok dipastikan seluruh air itu keluar dibanding kencing berdiri. Maka sunnah pula kalau jongkok itu Pak Bu, Nabi ajarkan berdalam tuh, sunnah. Biar air itu segala endapan-endapan itu keluar kalau jongkok. Berdaham 3 kali. Selanjutnya sunnah yang ke-5, cebok tangan kiri. Selama kalau tangan kiri, tapi ada tak niat nak ngikuti Nabi? Tentu tak ada niat, tak ada pahala. Karena amal bergantung niat. Innamal a'malu binniat. Sungguh amal itu bergantung dengan niat. Maka niat tangan kiri itu karena Allah ngikuti Nabi, perintah Allah. Yang ke-6, keluar WC kaki kanan. Lah dapat 6 sunnah Pak. Yang ke-7 sudah keluar WC, doa keluar WC minta ampun. Ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Atau ada doa yang lain, alhamdulillahilladzi azhaba anil aza wa afani. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghilangkan kotoran dan menghilangkan siksa dan mengampuni aku. Ya Allah. Ada orang bertanya, kok aneh doa keluar WC kok? Kok doa keluar WC minta ampun? Emang buat apa kita di dosa? Di WC tidak ada buat dosa. Nah tadi masalahnya, banyak azab kubur diawali dari urusan kencing di WC. Gara-gara tegak. Maka itulah tadi doa keluar WC minta ampun. Ya Bu. Ya Pak. Ya nak.
Artinya Bapak Ibu kalau kita hitung ada 7 sunnah yang bisa kita lakukan dari WC. 7 kali 10, 70 pahala kita dapatkan dari WC. Kalau ke WC-nya ngikuti Nabi. Itu maksudnya. Maka bohong orang aku cinta ke Nabi tapi menyelisih Nabi. Tidur, dah ada pahala di tidur ke Pak Bu, dah ada pahala tidur. Maka hukum tidur itu mubah, boleh. Tapi Nabi juga tidur. Maka kalau tidur kita ngikuti Nabi menjadi naik derajatnya sunnah. Oh, cak mana tidur biar sunnah? Satu Nabi ajarkan berwuduk sebelum tidur. Maka Bapak Ibu malaikat itu masuk ke dalam selimut kata Nabi. Kalau kita wuduk sebelum tidur, sepanjang kita tidur, sepanjang itu malaikat berdoa untuk kita. Maka orang yang didoakan malaikat salah satunya berwuduk sebelum tidur. 2 doa malaikat, Allah maghfirlahu warhamhu, ampuni dia ya Allah, sayangi dia ya Allah, ampuni dia ya Allah, sayangi dia ya Allah, sampai kita bangun. Maka usahakan kalau tidur wuduk dulu. Sunnah kedua, kalau bisa sholat witir dulu. Karena ada wasiat Nabi kepada sahabat, jangan tidur sebelum witir. Witir boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat, boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh 11. Maksimal witir 11 rakaat. Ada bapak yang witirnya 11 rakaat? 9, 7, 5, 3. 3 ada berapa ya? Kemudian sunnah ketiga, apa pada tidur? Nabi itu kalau tidur Bapak Ibu mereng ke kanan. Itulah sebaik-baik tidur, kata peneliti. Mereng ke kanan. Seperti persis Pak Bu kita masuk ke liang kubur tuh, liang lahat. Ada yang Bapak Ibu pernah masuk liang lahat tidur? Belum, alhamdulillah. Mereng ke kanan Pak Bu. Ternyata jantung kita sebelah kiri. Kalau kita tidurnya mereng ke kanan, maka otomatis jantung itu berada posisi atas. Kerja jantung itu apa? Memompa darah kerjanya. Lah kalau di atas berlaku gravitasi bumi, berarti kencang cara memompanya. Maka bangun tidur itu akan lebih sehat kalau mereng ke kanan daripada tidur mereng ke kiri. Mereng ke kiri jantung tertekan, memompa darah tidak maksimal. Seburuk-buruk tidur yang disukai setan, tidur telungkup. Tidur yang dibenci oleh Allah, tidur telungkup. Sunnahnya mereng ke kanan. Lah dapet tuh 3 sunnah. Kempek Nabi melipat tangannya Bapak Ibu, tangan kanan untuk jadi bantal. Kata ulama, kenapa Nabi melipat? Itu biar Nabi mudah bangun. Karena kalau tangan dilipat, akan mudah tangan itu kesemutan. Kalau kesemutan, terbangun. Kalau terbangun, sholat. Maka Nabi itu orang yang dikit tidur, tapi sehat. Ngapa? Pola cara tidurnya yang benar. Kemudian Bapak Ibu diajarkan tidurnya tutup aurat. Itu berapa sunnah Pak Bu kita dapat? Dari tidur 5 sunnah paling dikit kali 10 50 pahala. Yang tadinya awalnya tidur tidak ada pahala, berubah jadi dapat pahala. Kalau ngikuti segalanya Pak. Itu baru urusan mubah. Yang tadi tidak ada pahala bisa jadi sunnah kalau ngikuti Nabi. Apalagi yang jelek-jelek sunnah. Sholat kita di masjid ngikuti Nabi. Karena Nabi tidak pernah meninggalkan sholat wajibnya kecuali berjamaah di masjid. Ya Pak. Ya Pak. Iya nak. Itulah kode alam namanya. Nampaknya dia tidak lagi jawab. Nah, Bapak Ibu, maka bohong. Kalau cinta ke Nabi tapi tidak mengikuti Nabi, maka Bapak Ibu, yuk maulid kok, guyur-guyur. Ayo hidupkan sunnah Nabi sebagai bukti kelak kita cinta kepada Nabi. Kalau ditanya kelak, kau cinta ke hati ke Nabi? Ambo cinta ya Rasul kepada engkau. Apa buktinya? Jangan sampai tidak ada bukti kita cinta ke Pak Bu. Walaupun sampai kapanpun Pak Bu, kita nak hidupkan sunnah itu, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa membalas cinta Nabi kayak kita. Tidak akan pernah bisa Pak. Tapi kalau usaha kita,
Karena memang Bapak Ibu, hari ini kita nak disuruh cinta kepada Nabi, nak sekuat manapun kita cinta kepada Nabi, takkan pernah bisa membalas cinta Nabi kepada kita. Nabi itu Pak Bu, jadi wajar kita tuh maulid. Nabi itu lebih dulu cinta kepada kita di saat kita belum mengatakan cinta kepada beliau. Suatu ketika Bapak Ibu Nabi sedih. Ditengok sahabat, ma balu kayak Rasulullah. Rasul ngapa nangis, ngapa sedih? Apa kata Nabi? Inni mustaqim bi ikhwani. Aku kok sedang rindu nak ketemu saudara aku, kata Nabi. Aku rindu nak ketemu saudara aku. Kata sahabat, alasna ikhwana kayak Rasulullah. Rasul, ngapa pula rindu? Bukankah kami saudaramu? Kece sahabat. Kata Nabi, lah, kalian bukan saudaraku. Bal antum ashabi. Tapi kalian sahabatku. Agak tersinggung sahabat. Faman ikhwanu ya Rasulullah. Kalau saya itu Rasul, siapa saudara yang kau rindukan? Siapa saudara yang kau rindukan? Kalau kami bukan saudaramu, terus kau rindu kepada saudaramu, siapa yang kau maksud saudaramu Rasul? Apa kata Nabi Pak Bu? Ikhwani, saudaraku kata Nabi, yang aku rindu ketemu mereka. Humul ladzi lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Mereka yang tidak pernah melihat aku kata Nabi. Tapi mereka beriman kepadaku. Mereka yang tidak pernah melihat aku, tapi mereka beriman kepadaku. Saudaraku, kata Nabi, aku rindu ketemu mereka. Siapa berarti maksud saudara Nabi yang dimaksud Nabi kok Pak? Kita insyaAllah. Kalau sahabat beriman wajar niat, sahabat cinta ke Nabi wajar niat. Kita tidak pernah nengoknya, tapi beriman keknya. Kita disebut Nabi saudaranya. Kita disebut Nabi saudara. Belum hari ini kita ngaku rindu nak ketemu Nabi. Ternyata Nabi lebih dulu rindu duluan untuk ketemu kita. Masya Allah, tuh Pak. Sampai kerinduan itu Bapak Ibu, cinta Nabi kepada kita dibawanya sampai beliau nak meninggal. Ketika Nabi nak meninggal Bapak Ibu, ada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, ada anak beliau Fatimah, ada sepupu sekaligus menantu beliau Ali di rumah itu, di kuburan Nabi hari ini, di rumah Aisyah itu. Tapi siapa yang dipanggil Nabi? Bukan istrinya ketika Nabi nak meninggal. Nabi minta jaminan, ummati, umatku cak mano Jibril kalau aku meninggal. Maka Allah perintahkan Jibril, sampaikan kepada kekasihku wahai Jibril, tidak akan ada umat yang masuk surga lebih dulu kecuali diawali oleh umatmu wahai Nabi. Maka ada hadis, nahnul akhirun al-awwalun, kita umat terakhir kata Nabi. Kita umat terakhir hidup, tapi kita yang pertama kali masuk surga. Radapek jaminan kepastian kita masuk surga, baru tenang Nabi nak meninggal Pak Bu. Radapek jaminan dari Allah kita pasti masuk surga, maka Nabi tenang nak meninggal. Nak meninggal pun Nabi yang ingat cak mano nasib umatnya. Saking cinta Nabi kayak kita. Wajar kita tuh maulid. Sampai disebut dalam hadis Bapak Ibu, inna likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Seluruh Nabi punya doa mustajab. Seluruh Nabi punya doa pamungkas. Punya doa sapu jagat. Seluruh Nabi. Dan seluruh Nabi sudah berdoa dengan doa itu di waktu Nabinya hidup. Tapi apa kata Nabi? Wa ana akhtabi da'wati. Aku tidak kata Nabi. Aku simpan doaku satu itu. Ku simpan doaku satu itu kata Nabi. Ngapa Nabi simpan Pak Bu? Syafa'atan di ummati. Doaku ini kelak untuk jadi syafaat buat umatku kelak di mahsyar. Bayangkan tuh Pak. Nak cak manapun orang-orang kafir jahat kayak Nabi, idaknya berdoa agar orang itu binasa. Idak. Hijrah Nabi ke kota Taif Pak Bu, dilempar oleh seluruh orang Taif. Tua muda anak-anak melempar Nabi kayak batu Pak. Berdarah Nabi dilempar Pak. Bayangkan malaikat yang tidak ada nafsu, nengok Nabi dilempar, marah malaikat. Apa kecek malaikat kepada Nabi? Ya Nabi, mudiyadai saya sama. Nabi, angkat tanganmu ke langit. Kau pamit ke Allah, biar ku tunggit kota Taif, biar mati tenggelam dalam tanah.
Saking marahnya malaikat nengok Nabi dilempar. Apa kecek Nabi Pak? Fa innahum la ya'lamun. Nyo melempar aku tu karena nyo tidak tahu. Tidak, Nabi berdoa. Kata ulama, seandainya Nabi berdoa, nengkek tangan, ya Allah, tunggit kota Taif, selesai. Doa pamungkas selesai. Berarti selesai pula kita tidak dapat syafaat. Disimpannya doa itu Pak. Kenapa? Karena Nabi tahu kita butuh syafaat. Masya Allah. Bayangkan tuh Pak. Saking cinta Nabi kayak kita. Dipikirnya bukan hanya di dunia kok. Sampai kelak di akhirat. Maka Nabi orang. Ketika kelak bapak ibu di mahsyar. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Wa ummihi wa abih. Wa sahibatihi wa banih. Likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Kelak bapak ibu, kita orang tua lari dari anak, anak lari dari kita, suami lari, istri lari, saudara lari. Tidak ada yang hijau. Kenapa kata Allah? Likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena segala kita punya urusan masing-masing, nak menyelamatkan diri masing-masing. Kita tidak pernah hijau anak kita lagi kelak di mahsyar. Kita lupa ke anak. Tapi ada yang tidak pernah lupa kayak kita Pak. Yang ingin kita cepat selamat di mahsyar. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nak camano pun kita buat maulid, tidak akan pernah bisa balas cinta Nabi itu Pak. Saking cintanya Nabi kayak kita, maka wajar kita maulid sebagai juga balasan cara cinta kayak Nabi. Ya dah Bu. Ya dah Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya bagaimana cara cinta Nabi yang kedua? Itu baru kedua kok Pak. Ini ada 10. Sak mana kok Pak? Tak apa-apa. Lanjut Pak. Bu lanjut. Yang kedua, Allah juga ajarkan cara cinta kayak Nabi. Apa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa kata Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56? Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah bersolawat kepada Nabi. Hai orang beriman, kata Allah, solawat kamu kepadanya dan beri salam penghormatan untuknya. Tidak ada perintah dalam Quran yang Allah awali, Allah dan malaikatnya juga mengerjakan. Allah suruh sholat, Pak, Bu. Allah suruh kita sholat. Tak pernah Allah nyebut Allah sholat, malaikat sholat. Allah suruh puasa, Allah tidak katakan Allah puasa, malaikat puasa. Tapi agak aneh ketika sholawat, Allah awali, Allah sholawat, malaikat sholawat. Baru Allah perintahkan kita, hai orang beriman, sholawat kamu. Walaupun tentu beda salawat kita dengan salawat Allah dengan salawat malaikat. Apa maksud salawat Allah? Maksudnya Allah itu senantiasa merahmati Nabi Muhammad SAW. Apa salawatnya malaikat? Malaikat selalu berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa rahmati Nabi Muhammad SAW. Apa salawat kita? Itulah dengan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya salawat. Itu salawat kita. Ya Bu. Bu, Pak. Nah. Oh, masih ada. Maka cara cinta itu ibu bapak, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang cinta kepada seseorang, dia akan banyak menyebut-nyebut nama orang yang dia cinta. Bukan hanya mencontoh, bukan hanya meniru, tapi menyebut namanya. Itu hukum alam. Jadi bohong aku cinta Nabi tidak banyak nyebut namanya. Maka orang yang cinta kepada seseorang itu banyak nyebut nama orang yang cinta. Sama ibu bapak dulu ingat tak waktu dulu sebelum menikah, waktu masih romantis-romantisnya, waktu masih kasmaran, pasti ibu, pasti bapak sering menyebut nama-nama kekasihnya. Ibu nyebut nama bapak, bapak nyebut nama ibu, betul? Ketika jauh ingin nyebut namanya terus. Sampai dalam tidur dipanggil nama itu, tengigau-ngigau nama ibu, ya tak Pak? Iya, itu karena cinta. Jangankan nengok orangnya, nengok atap rumahnya aja lah senangnya dulu tak Pak?
Ya, bukan pengalaman. Ya dah, Bu. Bukan hanya menyebut ditulis nama orang kita cinta. Di kertas, di dinding-dinding kita tulis nama orang kita cinta. Satu nama kayak kita. Nama metenyo Bella, nama yang lanang Ican, Belacan, dibuat tandolop, dibuat diukir di batang-batang kelapa. Iya tak apa? Itu kalau cinta. Maka cinta ke Nabi itu babu. Kita sebut namanya dengan solawat. Solawat itu bukan perintah Nabi, perintah Allah. Maka salawat pun jadi ibadah. Maka apa kata Nabi? Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsarum alayya salatan. Manusia yang paling utama denganku nanti di sorga bukan orang kaya. Siapa dia kata Nabi? Yang paling banyak salawat kepadaku. Jadi orang yang paling utama kelak ke Nabi di sorga, yang paling dekat tempat duduk ke Nabi di sorga, siapa dia kata Nabi? Aktsaruhum alayya salatan. Mereka yang paling banyak salawat kepadaku kata Nabi. Ya Allah. Maka Bapak Ibu, cinta ke Nabi buktikan yang kedua apa? Ayo banyak-banyak salawat, menyebut namanya salawat. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam salawatin. Siapa sekali salawat kepadaku, Allah limpahkan kepadanya 10 rahmat. Sekali salawat 10 rahmat Allah. Man shalla alayya hina yusbi asron wa hina yumsi asron ajrakatu syafati yaumil qiyamah. Siapa yang setiap pagi salawatnya kepadaku 10 kali, setiap sore 10 kali, dia dapat syafaatku kelak pada hari kiamat. Dari salawat itu ada rahmat, dari salawat itu ada syafaat. Kata ulama ngajarkan kayak kita Pak Bu, kita kok tidak akan pernah bisa masuk surga. Kita kok sampai kapanpun tidak akan pernah bisa masuk surga kecuali karena ada faktor utama 2. 1, rahmat Allah. 2, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat dan syafaat bisa kita dapat dengan sholat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kata Nabi, lan yudkhila ahadan amaluhul jannah. Tidak akan ada satupun di antara kalian yang masuk surga karena amalannya. Kaget sahabat Pak Bu. Qalu wala anta ya Rasulullah. Rasul begitu juga engkau. Engkau masuk surga bukan karena amalmu. Wala ana. Iyo, aku juga itu kece Nabi. Aku masuk surga bukan karena amalku. Terus Rasul kita masuk surga karena apa? Apa kata Nabi? Fadlullah wa rahmatuh. Itu kok masuk surga karena karunia Allah dan rahmat Allah. Tidak akan pernah bisa kita menebus surga ke Pak Bu dengan 1000 rakaat salat. Tidak akan bisa. Terlalu murah surga dengan amal kita. Sampai kapanpun amal kita tidak akan bisa menyebabkan kita masuk surga. Terus apa yang menyebabkan kita masuk surga? Rahmat Allah. Kalau saya tidak usah sholat, sholat itu nak jemput rahmat Allah. Kalau saya itu kenapa kita berbuat baik? Nah, jemput rahmat Allah. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sungguh rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Iko Bapak Ibu. Jadi kita masuk surga, rahmat Allah, 2 syafaat Rasulullah. Dua-duanya kita bisa ambil dari sholat. Ya Pak. Ya Pak. Pagi 10 amalkan tuh Pak Bu. Pagi 10 kali sholat tuh pagi. Itu tidak nyampe semenit. Ibu sambil masak, ibu sambil nyapu, sambil apalah kerja, naik kendaraan, baca sholat 10 kali paling dikit. Sore kak itu juga 10 kali, dapat jaminan syafaat. Bahkan khusus hari Jumat, fa'aktiru alaihi sholatan, banyakkan khusus hari Jumat. Artinya apa Pak Bu? Di luar hari Jumat paling dikit sholat ke pagi 10, sore 10. Tapi khusus hari Jumat, banyakkan, jangan hitung 10. Banyakkan. Rasul, apakah sampai sholat kami kepada engkau ya Rasul kalau engkau tidak ada?
Kata Nabi, Allah haramkan jasadnya para nabi dimakan tanah. Artinya, salawat kita itu dipastikan sampai kepada Nabi. Ya Pak, ya Pak. Nah, Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, inilah dua aja cukup. Bagaimana cara cinta kepada Nabi? Setidaknya itu Pak, 2 malam kok kita bahas. 2 kok kita amalkan, insya Allah itu bagian cinta Nabi. Ayo, berguyur-guyur kita menghidupkan sunnah Nabi. Ma la yudraku kulluh wa la yutraku kulluh. Kalau tidak pacak dikerjakan galau, jangan pula ditinggalkan galau. Maka ayo pasang target Pak, sebagai bukti kelak kita cinta ke Nabi. Menghidupkanlah amal sunnah apa yang bisa kita lakukan. Agama itu sudah sempurna diajarkan Nabi. Dari bangun tidur sampai nak tidur, sunnah Nabi sudah ada galau. Tinggal kita lagi mau atau tidak mengikuti Nabi. Betul Pak? Yang kedua, ayo banyak-banyak sholawat. Sholawat itu saking pentingnya Bapak Ibu. Jadi sebab rukun sholat, tidak sah sholat kita. Ketika di tahiyat akhir kita tidak baca sholawat, tidak sah sholat kita. Karena sholawat rukun sholat di tahiyat akhir. Bagaimana di tahiyat awal? Nya bukan rukun. Tahiyat awal pun bukan rukun. Nya sunnah abad. Artinya tidak pun kita tahiyat awal, sholat kita tetap sah. Cuman gantinya sujud sah. Lagi sujud kita Pak Bu, keringek. Lagi sujud kok, harusnya tahiyat awal tapi lupa. Langsung tegak, karena waktu sujud tadi sibuk ngayal. Apalah menu kue kotak maulid Nabi kelak sambil sujud tadi. Akhirnya lupa tahiyat awal, langsung tegak. Allahu Akbar. Lah tegak di atas kita. Baru teringin. Ayai, belum tahiyat awal lambok. Dalam hati. Maka tidak usah balik tahiyat awal. Lanjutkan aja sholat. Cuman ganti tahiyat awal kelak. Sujud sawi sebelum salam. 2 kali. Tapi kalau badan masih bengkok. Allah masih bengkok. Teringin. Ayai, belum tahiyat awal. Maka baliklah ke tahiyat awal. Kalau badan masih bengkok. Dan itu tidak membatalkan sholat. Tapi sholawat di tahiyat akhir rukun. Pentingnya sholawat Pak Bu. Masuk dalam rukun khutbah Jumat. Khatib Jumat kalau tidak baca sholawat maka rusak itu khutbah. Sementara khutbah syarat sholat Jumat. Pentingnya sholawat. Demikianlah Bapak Ibu jamaah yang kami hormati. Semoga ini jadi nasihat untuk kami pribadi. Mudah-mudahan untuk kita segala mengamali apa yang diajarkan Allah dan Rasul, dan bagaimana cara cinta kepada Nabi. Mudah-mudahan kelak kita masuk surga bersama Nabi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama-sama Ibu doa Bu. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah berkahi, berkah umur kita, berkah rumah tangga kita, berkah kota kita, provinsi kita, negara kita. Dijauhkan kita dari balak, mara bahaya, bencana, musibah, penyakit, kezaliman makhluk Allah lainnya. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa liridha illah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa alaikumul balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham li ummati Muhammad.
Allahumma ya dafi'al bala idfa'annal ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar ma zahara minha wa ma batan fi biladina Indonesia khassah wa min buldani muslimina 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa syarril qada wa samatatil a'da ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fima jama'tana wa barik lana fima a'taitana wa barik lana fima faddaltana wa barik lana fima razaqtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wal amal wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal aqwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jemaah dimuliakan Allah SWT, aku baca doa dari pembahasan pada semua momen dari acara peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 14/4/2023. Dan seperti dapat acara ini terima dapat nama seluruh panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi dan terima kasih atas semua Bapak Ibu bersama kami pada malam hari ini, dan juga mengucapkan syukur tidak kepada Pak Ustaz atas kesiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kami pada malam hari ini untuk mendapatkan yang dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu hadirin yang hormati, sebelum kita tutup acara ini, tadi Bapak Budi berpantun, juga Bapak Uda berpantun, bisa sedikit berpantun untuk menikmati acara pada malam hari ini. Perkebutan mencari roda. Cakep. Menyadari Nabi junjungan kita akan selamat dunia akhirat. Mengabulasi tahun-tahunnya, tunggu berkati halaman doman, apapun yang teladan utamanya, itulah wajah Rasulullah. Ya Bapak Ibu dan saya menghormati, mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan selamat. Alhamdulillah. Akhir kata, saya mungkin salah ngomong membaca, mohon maaf atas segala kekurangan itu. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk kita semua. Jasa pembawakan kasih nama jasa pembawakan salam jasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.